Film ini diawali dengan kisah seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan dari sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun ketika anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya tidak sengaja tersobek. Pihak kurir pun tidak menyadari hal ini dan langsung membawa ke kantornya. Namun sayang sekali pas di daerah stasiun anjing kecil ini terjatuh. Dia pun kebingungan dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Parker yang terlihat sebagai seorang yang menyayangi binatang ini pun menitipkannya kepada kepala stasiun di sana. Tapi si kepala ini, sebut saja namanya Bonel, dia menolaknya dan gak mau ribet. Malahan sempat bilang bakal mengirim anjing kecil ini ke tempat penampungan anjing keesokan harinya. Parker yang dengar hal itu merasa iba dan ia pun gak ada pilihan lain selain membawa ke rumahnya untuk sementara sampai ada orang yang mencarinya nanti. Sesampainya di rumah, karena istrinya yaitu Kate gak suka hewan peliharaan, Parker pun langsung buru-buru masuk dan menyembunyikan anjing ini di ruang kerjanya. Setelah itu ia pun menghampiri istrinya. Sementara mereka berdua bermesra-mesraan, tiba-tiba Kate mendengar suara aneh di lantai bawah. Ternyata suara itu adalah suara dari anjing kecil yang penasaran dengan Parker. Si anjing ini pun terus mengelilingi rumah sampai akhirnya ia masuk ke kamar Kate dan menjilati kakinya. Tentu aja Kate kaget dan marah, namun akhirnya Parker jujur dan menjelaskan kalau dia tidak sengaja menemukan anjing ini dan gak tega membiarkannya luntang-lantung. Setelah istrinya lumayan tenang, akhirnya Parker pun langsung memindahkannya ke gudang. Keesokan harinya, anjing ini bertemu dengan anggota keluarga Parker lainnya yaitu Andy. Berbeda sama Kate yang gak suka hewan, Andy ini justru terlihat menyayangi si anjing. Dia pun menggendongnya, bahkan menyarankan Parker untuk memeliharanya. Namun tetap saja Kate kurang menyetujuinya dan menyarankan segera menyebarkan selebaran untuk mencari pemiliknya. Suatu hari saat ia mau bekerja, sebelum ia berangkat ia pun turut membawa anjing kecil ini untuk dibawa ke penampungan hewan. Tapi si petugasnya menolak dan bilang kalau di tempatnya sudah terlalu penuh. Mendengar hal itu, Parker pun langsung pergi dan menemui temannya yang merupakan pemilik toko buku. Awalnya dia antusias dan mau memelihara, namun si anjing ini ternyata malah bentrok dengan kucing miliknya. Di tengah kebingungan dan waktu juga semakin mepet, akhirnya Parker pergi ke stasiun untuk pergi ke tempat kerjanya sekaligus nanya ke si Bonel mengenai si pemilik anjing. Namun hasilnya nihil karena tidak ada satu orang pun bertanya ataupun mencari. Dari sini mau nggak mau Parker pun membawa si anjing ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, pas Parker lagi mengajar, si anjing ini malah berulah di atas panggung. Tingkahnya yang polos dan bikin gemas sampai bikin murid Parker jadi nggak fokus nari. Nah, setelah mengajarnya beres, ia pun bertanya kepada sahabatnya Ken yang merupakan orang Jepang. Akhirnya Parker tahu kalau anjing ini berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Ken juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya yaitu Hachi yang berarti angka 8 dan merupakan angka keberuntungan. Sesampainya di rumah, ketika Kate dan Parker membahas tentang ingin merawat Hachi, tiba-tiba Hachi ini yang masih polos gak sengaja bikin ulah dan merusak kerjaan Kate. Jelas aja dia yang gak suka ditambah ngerusak kerjaannya makin tambah marah. Hachi pun langsung dibawa kembali ke gudang belakang. Kemarahan si Kate ternyata berlanjut sampai malam. Di sisi lain, karena di luar sedang keadaan badai, Hachi cuma bisa menatap rumah Parker lewat celah-celah dinding gudang. Mungkin dia berharap bisa masuk dan meminta maaf. Setelah selesai debat dengan Kate, Parker pun yang tahu keadaan sedang badai, ia pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di sini mereka berdua nampak semakin dekat, apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akita lewat internet. Dia pun semakin menyadari kalau jenis anjing ini adalah jenis anjing paling setia kepada tuannya. Setelah itu mereka pun nonton bersama sampai Parker ketiduran. Kate yang nyadar kalau Parker belum ada di kasurnya langsung menemui Parker di lantai bawah. Hatinya ternyata jadi sedikit terbuka setelah melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Dan dari sini hari-hari selanjutnya tingkah Hachi semakin menggemaskan. Keesokan paginya, Parker pun berusaha keras ngajak bermain lempar bola. Cuma si Hachi ini masih polos dan tolol, jadi kurang paham apa yang diinginkan Parker. Di sini malah si Parker yang kayak anjing mengambilkan bola pakai mulut. Ya tujuannya sih biar si Hachi ngerti, namun jadi lucu aja liatnya. Di sisi lain, Kate bareng Andy yang ada di dapur juga memperhatikan Parker dan Hachi yang semakin dekat. Dan beberapa saat kemudian berderinglah telepon dan diangkat sama Kate. Ternyata ada orang yang ingin merawat Hachi. Awalnya dia setuju untuk menyerahkan si anjing ini, namun setelah ia melihat kembali anaknya dan Parker yang terlihat bahagia bermain bersamanya, hatinya pun terbuka dan ia pun malah membatalkannya. The dog's already been taken. Go on, take it in. Take it in.
Waktu pun berlalu, Hachi tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Meski begitu, tingkahnya masih seperti seekor anak anjing yang manja. Bahkan ketika ia disuruh di rumah, Hachi malah nekat menggali tanah untuk menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya di stasiun, sebelum berangkat kebiasaan Parker adalah membeli kopi dari pedagang bernama Jess. Setelah membeli kopi, Parker pun berangkat dan naik kereta. Namun karena melihat Hachi ada di sana, ia pun turun kembali dan menyuruh Hachi untuk kembali pulang. Hachi! What are you doing? You gotta go home, okay? Go. Namun si Hachi ini malah ngeprank pura-pura nurut. Pas Parker balik, dia malah ngikutin lagi. Hal ini membuat Parker kewalahan sekaligus bahagia karena si Hachi benar-benar gak mau lepas darinya. Akhirnya Parker pun gak jadi pergi ke tempat kerja dan pulang bareng si Hachi. Dan sesampainya di rumah, Cat datang dan menemani Hachi sementara Parker kembali pergi ke stasiun. Meski awalnya nurut sama Cat, namun si Hachi ini lama-lama merasa kesepian dan sorenya dia pun memutuskan buat pergi ke stasiun menyusul Parker. Karena di sana belum jam 5 sore yang mana jam tersebut Parker biasa pulang dari rutinitasnya, akhirnya ia pun menunggu tepat di depan pintu keluar. Untungnya tak lama setelah itu, Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Berbagai kejadian selalu Parker ceritakan kepada Ken temannya, termasuk Hachi yang gak suka bermain lempar bola. Ternyata memang anjing jenis Akita ini tidak suka bermain bola seperti layaknya anjing biasa. Akita ini lebih cenderung sebagai anjing yang selalu setia kepada pemiliknya. Parker juga menyadari hal itu kalau benar Hachi memang selalu terlihat tidak bisa jauh darinya. Suatu pagi ketika Parker akan pergi bekerja, Hachi di sini memperlihatkan muka melasnya yang menandakan dia ingin ikut, dan Parker yang gak tega pun akhirnya mengizinkannya. Setelah sampai di stasiun, si Hachi ini pun disuruh pulang. Untungnya dia nggak ngeprank lagi dan benar nurut pulang ke rumah. Dan sore harinya di jam 5 ia selalu sudah standby berdiri tepat di pintu keluar stasiun menunggu Parker. Semenjak hari itu, setiap Parker berangkat dan setiap Parker pulang selalu ditemani dan ditunggu sama Hachi. Bahkan musim dingin juga nggak menghalangi Hachi untuk selalu menunggu Parker. Tingkah Hachi yang setia ini membuat semua orang yang kenal Parker juga mengenal Hachi karena kesetiaannya terhadap Parker yang selalu menjemput dan mengantarnya setiap hari. Kedekatan Hachi juga terlihat saat anak Parker menikah. Di sini Hachi sampai diajak ikut foto keluarga bersama mereka. Namun suatu hari ada yang aneh bagi Parker. Saat ia pulang dan keluar dari pintu stasiun, ia pun tidak melihat Hachi yang selalu duduk menunggunya. Dia pun khawatir dan langsung mencari sampai ke tempat kerja Cat. Namun kata Cat seharian juga dia tidak melihatnya. Barulah pas Parker pulang dia pun menemukan Hachi yang lagi panik. Ternyata si Hachi ini nggak bisa keluar dari gudang karena di depannya ada binatang sigung. Sigung ini bisa ngeluarin bau busuk kalau merasa terancam. Nah, si Parker ini juga takut kalau sampai ia dikencingin. Dengan hati-hatinya ia pun berusaha mengusir sigung itu dari depan pintu gudang dengan cara menutupnya menggunakan kardus. Setelah tertutup, Hachi dan Parker pun loncat keluar, tapi tetap aja mereka sial karena mereka dikencingin. Suatu hari, Andy datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik. Saat tahu kalau anaknya hamil, Cat dan Parker pun menunjukkan rasa bahagianya yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, Parker langsung meninggalkan Hachi yang saat itu lagi bersamanya. Hal ini ternyata membuat si Hachi jadi rada cemburu. Gak cuma itu, pas malam dia juga mendengar suara anjing dari kamar Parker. Hachi mengira itu adalah peliharaan baru Parker, padahal Parker lagi bercanda menirukan suara anjing bersama istrinya. Okay, Hachi, come on. Keesokan harinya si Hachi ini ngambek dan gak mau ngantar Parker. Hachi mungkin berpikir kalau Parker bakal mengerti kalau dia sedang baper atas kejadian kemarin. Namun Parker gak terlalu memperdulikannya dan langsung berangkat. Tapi hal yang gak diduga pun kejadian. Sesampainya Parker di stasiun, ternyata Hachi menyusulnya dengan bola di mulutnya. Kita tahu kalau anjing jenis Hachi ini nggak suka main bola, namun karena ia nggak mau kehilangan kasih sayang dari majikannya, ia pun rela melakukan yang sebenarnya ia nggak sukai. Nggak seperti biasanya, Hachi di sini sempat menggonggong ketika Parker akan pergi. Kelihatannya Hachi melarang Parker pergi dan mengajaknya bermain. Namun apa boleh buat, Parker harus pergi bekerja dan Hachi harus merasa kesepian lagi. Seperti hari-hari sebelumnya, di kampus Parker pun mengajar kepada murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika mencapai akhir pelajaran, badannya jadi lemas dan Parker saat itu juga meninggal karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain, Hachi masih setia menunggu kedatangan Parker. Seperti biasa, pintu keluar selalu terbuka di jam 5 sore. Namun sayang sekali di hari ini Hachi tidak melihat Parker yang selalu keluar dan langsung memeluknya.
Tentu aja Hachi merasa cemas, namun dia tetap sabar menunggu Parker pulang. Sampai saat hampir jam 10 malam tiba-tiba suami Andy menjemput Hachi untuk dibawa pulang. Dari sela-sela dinding gudang, Hachi pun mendengar suara tangisan dari Cat dan juga Andy. Tapi tentu aja Hachi tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Esokan harinya, Andy pun datang menghampiri Hachi. Muka Andy udah berlinang air mata dan berusaha mengungkapkan kenyataan bahwa Parker tidak akan kembali bisa menemui Hachi. Dan sekali lagi Hachi nggak mengerti apa yang mereka tangisi. Setelah itu, Andy pun pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Seperti hari-hari sebelumnya, Hachi nggak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Hachi pun saat ini masih percaya kalau Parker bakal pulang dan memeluknya. Bonell yang melihat Hachi masih menunggu sampai malam ini pun langsung menghampirinya dan berbicara dengan nada menyesal. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Dia mengatakan kalau Hachi tidak perlu menunggu Parker lagi, karena Parker tidak bakal mungkin kembali. Namun meski begitu dia pun tetap kekeh menunggu Parker. Keesokan harinya Cat melihat ke sekeliling rumah sambil mengenang Parker, rupanya dia akan pindah ke rumah baru. Sedangkan Hachi sendiri akan dibawa sama Andy untuk tinggal dan dirawat di rumahnya. Suasana yang sedih makin terasa dengan latar hujan yang sunyi, apalagi dengan raut wajah Hachi yang selalu terlihat murung. Di tempat barunya, Hachi terlihat kurang bergairah dan terus memikirkan Parker. Bahkan ketika Michael nggak sengaja ngebuka pintu depan, Hachi sontak langsung berlari keluar. Rel demi rel Hachi susuri sampai akhirnya dia pun berhasil kembali ke rumah lamanya. Tetapi pas di sana dia pun gak ketemu sama Parker maupun Cat, malah ia ketemu dengan orang lain yang baru saja membeli rumah tersebut. Karena merasa asing, akhirnya Hachi pun berlari dan pergi ke stasiun lalu duduk menunggu Parker di tempat biasanya. Di sini dia juga bertemu dengan orang-orang lama dan salah satu di antara mereka pun memberi Hachi makanan. Gak lama setelah itu Andy pun dan Michael datang menjemput Hachi dan membawa pulang. Bonell dan orang-orang di sana jadi tahu kalau ternyata Hachi kabur dari Andy. Hari demi hari Hachi lalui dengan rasa rindunya yang semakin dalam. Hachi selalu teringat dengan Parker, apalagi ketika mendengar peluit kereta. Dan meski Andy ingin menjaga Hachi, namun dia tahu kalau Hachi nggak mau tinggal sama keluarganya. Sehingga suatu hari dengan berat hati dia pun melepaskan anjing ayahnya tersebut. Sebelum Hachi pergi, ia pun sempat menoleh. Di wajahnya terlihat mungkin ia berterima kasih kepada Andy telah menjaganya selama ini. Dari sini dimulailah kehidupan Hachi yang penuh penantian. Setiap hari ia pun selalu menunggu sampai stasiun kereta ini ditutup dan barulah Hachi pergi untuk tidur di bawah gerbong kereta yang sudah tidak digunakan. Begitulah keseharian Hachi, penuh penantian dan selalu sabar menunggu majikannya yang ia sayangi untuk pulang dan memeluknya. Setahun berlalu, kisah penantian Hachi ini ternyata sudah menyebar. Suatu hari datanglah seorang wartawan dan mulai bertanya kepada Bonell tentang sejarah Hachi. Semenjak itu, kisah anjing Akita ini semakin menyebar luas dan mendapat perhatian publik, termasuk Ken sahabat Parker dulu. Dia pun datang ke stasiun untuk menemui Hachi dan menawarkan bantuan uang kepada Jess untuk perawatan Hachi jika nantinya ia sakit atau semacamnya. Namun ternyata Jess bilang kalau orang-orang di sini semuanya peduli, bahkan banyak dari mereka yang menyumbang untuk biaya makan Hachi. Ken juga nggak cuma melihat Hachi, dia juga sedikit berbicara bagaimana dia juga rindu dengan sahabatnya yaitu Parker. Musim demi musim pun berlalu. Setiap hari, setiap malam, setiap musim Hachi selalu bertemu dengan orang-orang yang baik kepadanya, memberikan makan, menemaninya atau bahkan sekedar menyapanya. Hingga terasa 10 tahun berlalu setelah Parker meninggal. Suatu hari Cat memutuskan untuk melayat ke makam suaminya, dan di saat yang sama kebetulan Ken juga datang ke makam Parker. Dan selama itu juga Hachi masih tampak setia datang ke stasiun. Tentu aja Hachi saat ini sudah tidak kelihatan bugar seperti dahulu karena faktor usia dan juga penantiannya yang tak kunjung menjadi kenyataan. Ketika Cat akan kembali, di perjalanan ia sempat kaget karena melihat Hachi yang masih duduk dengan setianya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Cat pun langsung menghampirinya, memeluknya dan meluapkan semua kesedihannya. Bahkan sampai orang-orang di sekitar stasiun pun juga ikut merasa iba dan sedih. Pada malam hari, Cat pun mengunjungi rumah Andy dan di sana dia pun bercerita ke cucunya tentang bagaimana Parker dan Hachi pertama kali bertemu. Nah, di malam yang sama ini, ketika Hachi melihat kereta lewat, ia pun langsung kembali ke depan stasiun dengan secercah harapan kalau Parker bakal keluar dari pintu itu.
Dengan kondisi cuaca yang dingin dan kondisi tubuhnya yang semakin melemah, ia pun mulai melangkahkan kakinya. Sesampainya di stasiun dan duduk di tempat yang sama selama 10 tahun ini, ternyata inilah malam terakhir bagi Hachi untuk menunggu Parker. Sebelum ia menutup mata, Hachi pun sempat mengingat kembali banyak kenangan terindahnya bersama Parker, mulai dari dia kecil sampai ia tumbuh besar. Hachiko yang asli lahir di Jepang pada tahun 1923 dan majikannya adalah Profesor Isaburo Ueno meninggal pada tahun 1935. Setiap hari selama 10 tahun Hachi datang ke stasiun Shibuya untuk menunggu majikannya, dan saat ini patung Hachiko yang sedang duduk bisa kalian temukan tepat di depan stasiun Shibuya. Gak kerasa itu dia seluruh cerita dari Hachi A Dog's Tale. Meski udah dibuat ulang dalam versi yang modern, namun kesetiaan Hachiko tetap bakal membuat penontonnya mengeluarkan air mata. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.